Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin yang berbahagia, di antara kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu, dan ilmu yang paling penting adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Siapa itu Allah itu? Dan ketika kita membuka Al-Quran, kita membaca Al-Quran dan mentadaburi isinya, mentadaburi maknanya, maka kita akan mendapati bahwasannya seringkali Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya supaya kita kenal, supaya kita bisa mendakwahkannya kepada orang-orang kafir di sekitar kita. Siapa itu Allah? Bagaimana seharusnya kita berakhlak dan beradab kepada Allah Subhanahu wa taala? Baca Al-Quran, tadaburi maknanya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala: Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian. Ini Allah memperkenalkan dirinya, Pak. Jadi Allah memang mau kita tahu bahwa Allah lah yang menciptakan kita. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari turab, dari tanah. Maksudnya penciptaan yang pertama Nabi Adam. Tsumma min nutfah. Kemudian setelah itu penciptaan manusia diciptakan dari apa? Nutfah, air. Tsumma ja'alakum azwaja. Kemudian manusia yang dari setetes mani itu dirawat, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala hingga dewasa, sehingga Allah berikan dia pasangan agar hidupnya tentram, nyaman, dan agar dia juga bisa menghasilkan keturunan-keturunan berikutnya. Itu semuanya adalah takdir, perbuatan Allah, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngatur kehidupan kita, ini Allah. Wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi'ilmih. Maka dua anak Adam ini tatkala dia menikah kemudian hamil, kata Allah, tidaklah si wanita itu mengandung dan tidaklah dia meletakkan kandungannya, melahirkan, illa bi'ilmih, kecuali semua itu di bawah ilmunya Allah Subhanahu wa taala, di bawah pengawasan dan penglihatan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengikuti perjalanan hidup kita, dirawat, dipelihara kita semua Allah. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin. Kemudian manusia yang lahir tadi itu tidaklah umurnya dipanjangkan oleh Allah, atau umurnya memang dipendekkan oleh Allah. Illa fi kitab. Semua itu bukan terjadi secara kebetulan. Bukan Allah Subhanahu wa taala mengacak manusia, mana yang mau dikasih umur panjang, mana yang mau dikasih umur pendek, enggak. Kata Allah, illa fi kitab. Semua itu sudah aku catat, sudah aku perhitungkan, kata Allah. Fi kitab, ditulis sama Allah itu, Pak. Siapa yang bakal umur panjang, siapa yang bakalan umur pendek, semua itu keinginan Allah. Allah yang ngatur hidup kita, ini Allah. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan itu sangatlah gampang bagi Allah mengatur hidup kalian yang banyak ini jumlahnya. Gampang, mudah bagi Allah. Itu
Kalau kita mau tahu siapa Allah, itu Allah. Kemudian gak cukup di situ, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam perkenalan dirinya ini. Allah melanjutkan, "Wa ma yastawil bahran." Kata Allah, tidaklah sama dua laut yang Allah berikan kepada kalian. Allah berikan kepada kalian dua lautan. Hadza azbun furatun, yang satu air laut yang bisa diminum, atau sungai bahasanya. Azbun, yang airnya nikmat, lezat. Furatun sa'ighun syarabuh, bisa diminum, menyegarkan ketika diminum. Wa hadza milhun ujaj, dan laut yang satu lagi apa? Asin, nggak bisa diminum. Ini semua aturan Allah Subhanahu wa taala. Di antara para ulama ahli tafsir ada yang mengatakan bahwasanya kenapa kok Allah bikin laut itu asin? Karena ini jumlahnya besar, makhluknya lebih banyak. Banyak yang akan mati dan jadi bangkai di situ. Kalau airnya nggak asin, nanti baunya akan merusak tatanan dunia. Maka diatur semua Allah, supaya bangkainya pun nggak bau, dan jadi bangkai pun bisa dimakan dan lebih lezat rasanya. Allahu Akbar. Jadi kita ini dikasih makan sama Allah, Pak. Tapi kata Allah, "Wa min kullin," tapi dari kedua air tersebut, "ta'kuluna lahman tariya." Kalian bisa makan dari daging yang segar. Itu daging ikan itu. Segar, dua-duanya makanan untuk kalian. "Wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha." Dan kalian bisa mengeluarkan dari lautan dan sungai itu perhiasan-perhiasan untuk kalian kenakan, untuk kalian pakai. Ada mutiara, ada batu-batu akik. Allahu Akbar. Allah yang kasih buat kita itu. Wa taral fulka fihi mawakhira litabtaghu min fadlih, dan engkau dapat melihat kapal fihi mawakhira, yang memiliki haluan-haluan, yang dia mampu memecah ombak. Dibikin manusia mampu menaklukkan laut, bisa berjalan manusia di atas laut. Itu bukan karena kecerdasan manusia, sekali lagi bukan. Tapi itu aturan Allah Subhanahu wa taala, itu ketentuan dari Allah, nikmat dari Allah. Dibikin kita bisa menaklukkan laut dengan kapal-kapal yang memiliki haluan. Dan yang pertama kali ngajarin kita bikin kapal itu ngomong-ngomong Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh ini tinggalnya di gunung. Coba belajar dari mana Nabi Nuh bikin kapal, tinggalnya di gunung. Kalau bukan siapa yang ngajarin? Allah yang menciptakan kita. Yang jarang, atau mungkin banyak manusia nggak mau kenal Allah Subhanahu wa taala. Litabtaghu min fadlihi, supaya kalian bisa seberangi itu laut untuk berdagang, untuk kemanapun kalian pergi, mengharapkan rizki dari Allah. Ini aturan Allah. Ini cara Allah membagikan rizki kepada manusia. Dan juga kata Allah apa? Wala'allakum tashkurun. Dan agar kalian mau bersyukur kepada Allah. Supaya kita tahu ini nikmatnya Allah. Sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika turun azab, Allah enggak azab itu orang-orang yang bersyukur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Wa kana Allahu syakiran alima." Allah tidak akan menghukum kalian, tidak akan mengazab kalian selama kalian bersyukur dan beriman kepada Allah. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah itu syakiran. Allah ini maha bersyukur kepada hambanya. Allah ini maha berterima kasih kepada hambanya yang bersyukur. Allah ini maha membalas hambanya yang berbuat kebaikan. Dan Allah maha tahu. Lihat ini, nama dan sifatnya Allah yang sangat indah. Sungguh rugi orang yang dihidupkan oleh Allah 60-70 tahun. Dia tahu detail tentang dunia. Dia belajar semua hal tentang dunia. Tapi dia tidak mau, atau bahkan menolak untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dunia untuk dia. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali melanjutkan memperkenalkan dirinya yang mulia. Allah mengatakan, yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang merubah malam menjadi siang dan merubah siang menjadi malam. Malam sebagai tempat kalian istirahat dan siang sebagai waktu untuk kalian bekerja. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur perputaran matahari dan bulan ini sehingga bisa berubah itu malam siang. Dan matahari dan bulan gak ada yang pernah telat sama sekali. Semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, kullu yajri li ajalin musamma. Semuanya itu akan beredar, akan terus berjalan sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Hari kiamat. Ada waktunya itu semuanya. Kemudian Allah SWT mengatakan, dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Itulah Tuhan kalian yang namanya Allah. Itulah Rabb kalian, pemelihara kalian, yaitu Allah. Lahul mulk. Kerajaan ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini kerajaan loh. Kerajaan ini miliknya Allah. Kemudian Allah mengatakan, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan yang sering dipersekutukan selain Allah, dan yang sering oleh banyak orang ditujukan kepadanya doa selain Allah Subhanahu wa taala, sekutu-sekutu kalian selain Allah ini tidak punya andil dalam menciptakan dunia meskipun sebesar kitmir. Kitmir ini kulit yang nempel di bijinya kurma. Gak pernah menciptakan meskipun kulit kurma ini yang kalian doain selain Allah Subhanahu wa taala itu. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Dan sekutu-sekutu ini, apabila engkau berdoa kepada mereka, maka mereka tidak akan pernah mendengarkan doa kalian. Walau sami'u, meskipun mereka suatu saat bisa mendengar doa kalian, mastajabu lakum, mereka tidak akan pernah mengabulkan doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat nanti mereka pun akan mengingkari kesyirikan kalian. Nabi Isa misalnya, atau malaikat Jibril yang diminta selain Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat nanti mereka akan mengingkari. Orang-orang yang berdoa kepada mereka akan datang kepada mereka, minta tolong kepada mereka. Aku dulu berdoa kepadamu. Maka para nabi dan rasul ini mengatakan, yang nyuruh kalian doa kepadaku siapa? Tidak ada yang bisa mengabulkan doa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, maka inilah cerita yang sangat indah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ilmu yang satu inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat, yang akan mengantarkan kita untuk bisa beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mentauhidkan Allah, dengan cara bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa aqimis shalah.